Assalamualaikum rekan-rekan. Tentu Anda pernah ketemu dengan calon nasabah yang enggan untuk membuka polis karena dia sudah diproteksi oleh kantornya. Saya sudah punya polis dari kantor, Mas. Saya sudah diasuransikan oleh kantor. Bagaimana cara mengatasinya? Kita simak cerita berikut ini. Berintik sakit mata. Matanya keluar air mata. Loh, ya apa sih? Berintik sakit mata dan keluar air mata, bener? Oh, iya. Ya apa kan milih kanca daduane kaya ngene. Kanca dayak sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Wong kanca pesok kabeh. Berintik hari ini sakit mata. Matanya dibuat meremelek, itu sakit. Kayak kering matanya. Akhirnya dia berinisiatif untuk datang ke rumah tabib mata terkenal dari India. Dia ngajak anaknya si Romla untuk diantarkan sambil dia dibopong, digandeng. Sampai di tempat tabib tadi, duduklah Berintik di ruang tunggu. Lalu Berintik bilang pada Romla, "Romla, sudah kamu tinggalkan bapak, waktunya kamu sekolah. Nanti kamu ketinggalan pelajaran." Romla mengatakan, "Loh Pak, nggak apa-apa Pak. Kan Bapak nggak bisa lihat." "Nggak usah khawatir, nanti kalau sudah diobati sama Pak Tabib, nanti Bapak bisa melihat lagi." "Baiklah Pak." Romla pulang dan melanjutkan sekolahnya di SD Lillahi Ta'ala. Sampailah ditunggu 2 jam 3 jam, ternyata tak pulang juga. Tumini, istri dari si Berintik, gelisah. "Ada apa dengan suami saya? Kenapa tak pulang juga?" Sudah menjelang maghrib, tidak juga pulang. Akhirnya Tumini berinisiatif datang ke tempat pengobatan tabib mata dan dia melihat pasiennya hanya ada 1. Maklum, karena sedang WFH. Jadi tidak ada pasien. Begitu Tumini masuk ke dalam halaman dan dia dilihat di depan, di situ ada sebuah tulisan, "Hari ini tidak praktek." Lalu dia masuk ke dalam ruang tunggu dan dia katakan kepada suaminya Berintik, "Mas, ngapain kamu di sini?" "Ini saya menunggu tabibnya, kok nggak datang-datang. Sepi." "Ya terang aja sepi Mas. Orang hari ini tidak praktek. Di situ kan ada tulisannya. Hari ini tidak praktek." "Oh, saya nggak lihat soalnya." Akhirnya mereka pulang berdua dan diputuskan besoknya datang kembali. Setelah ketemu keesokan harinya, ceritalah si Tumini kepada sang tabib. "Pak Tabib, suami saya ini matanya sakit. Buat melihat sakit, buat menutup mata juga sakit. Mungkin Pak Tabib bisa mengobati." Pak Tabib memperhatikan kondisi mata daripada Berintik. "Baru kali ini saya melihat ada pasien saya yang punya masalah seperti ini. Dalam hati kecilnya, Saya juga nggak tahu bagaimana cara mengobatinya. Wah repot ambek buta terong ya. Kelihatannya ini air matanya tak keluar-keluar. Stok obat pun juga sudah habis. Mau bikin sendiri tidak mungkin, waktunya tidak cukup." sedangkan Berintik mengerang-ngerang kesakitan karena matanya terbuka sakit, matanya tertutup pun juga sakit. Akhirnya dia berinisiatif dipindah saluran air liur, dipindah ke saluran mata. Dan begitu keluar air liurnya membasahi bola matanya, maka Berintik sembuh kembali, bisa membuka kelopak matanya kembali. "Pak Tabib, berarti saya tidak perlu lagi pakai kacamata ini." Langsung aja dia ngeloyor pulang setelah bayar ongkos. Anehnya, setiap kali diajak istrinya makan enak, Berintik mesti menangis dan istrinya heran. "Kenapa ya setiap kali kamu tak ajak makan enak kamu mesti menangis?" Berintik juga heran. "Saya juga nggak tahu ya, kenapa setiap kali saya makan yang enak, keluar air matanya. Tapi kalau melihat sesuatu yang menyedihkan, saya nggak bisa menangis." Ya maklum, karena ternyata air liur yang ditaruh di air matanya. Wes angel. Salah penempatan, teman-teman. Rekan-rekan semua menanggapi soal asuransi di kantor. Banyak orang salah penempatan. Asuransi kantor bukanlah asuransi kantor.
Asuransi kantor itu sebenarnya merupakan sebuah fasilitas kesehatan bagi Anda yang saat ini menjadi karyawan. Bos Anda saja memberikan jaminan ketika Anda bekerja sebagai karyawan di sana. Lalu untuk apa Anda harus punya asuransi lagi, asuransi secara mandiri jika Anda sudah punya asuransi di kantor? Mari kita kupas satu persatu. Jika Anda punya asuransi dari kantor dengan proteksi yang sangat besar sekali, dan Anda menggunakannya hingga sampai ke luar negeri, itu artinya bahwa Anda sedang menghadapi situasi kesehatan yang gawat. Karena umumnya orang akan ke luar negeri ketika sakitnya mulai nampak berat. Dan ketika sakitnya itu tercover di luar negeri, tubuh Anda sudah tidak sempurna seperti dulu waktu awal Anda bekerja. Apakah Anda menjamin dengan asuransi dari kantor, kesehatan Anda akan tetap pulih utuh seperti sedia kala? Saya tidak yakin. Apalagi bagi Anda yang sudah punya asuransi kantor yang sampai level keluar negeri, itu biasanya levelnya sudah level tinggi. Dan level tinggi biasanya jabatannya pun tinggi. Jabatan tinggi artinya Anda sudah bekerja cukup lama di sana, rambut Anda sudah putih, Anda sudah mendekati masa pensiun. Pertanyaannya, apakah asuransi kesehatan dari kantor itu akan tetap melekat kepada Anda meskipun Anda tidak bekerja lagi di sana? Tentu saja tidak. Pertanyaan kedua, bagaimana jika terjadi sebuah risiko sakit kritis yang membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga Anda tidak mampu lagi bekerja? Apakah karena Anda punya asuransi di kantor, posisi masih tetap dipertahankan di situ? Berapa banyak orang-orang yang ketika terserang kanker dan mereka diminta untuk resign secara sukarela oleh perusahaannya, diminta untuk keluar secara sukarela karena perusahaan tidak mungkin lagi menyediakan dana dalam jumlah yang besar dan tidak mampu lagi mengcover manakala Anda sudah tidak bekerja di situ. Jadi Anda tetap perlu asuransi mandiri. Pertanyaan ketiga, Anda punya asuransi dari kantor, apakah sudah cukup dengan yang Anda butuhkan? Berapa banyak orang punya asuransi dari kantor, itu nilai limitnya tidak sesuai dengan yang Anda butuhkan. Kenapa? Karena yang membuat keputusan adalah dari perusahaan, bukan dari diri Anda sendiri. Kita tahu bahwa perusahaan tentu punya alokasi anggaran. Dia tidak bisa serta-merta mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk karyawan yang kontribusinya tidak terlalu besar pula. Jadi banyak sekali asal ada, asal punya sebagai menggugurkan kewajiban. Meskipun ini tidak berlaku secara 100% kepada perusahaan swasta, tetapi kita tahu bahwa perusahaan punya batas limit. Yang keempat adalah, apakah dengan asuransi dari kantor Anda mendapatkan dana tunai tidak? Karena umumnya yang namanya asuransi kantor adalah asuransi kesehatan. Hampir tidak pernah saya jumpai asuransi dari kantor itu berupa dana tunai lamsam yang bisa Anda terima ketika Anda terserang sakit kritis. Ini merupakan satu solusi sebenarnya kalau Anda sambil punya asuransi dari kantor, Anda miliki asuransi dari Allianz berupa penyediaan dana tunai. Jadi meskipun Anda sudah tidak lagi bekerja di situ karena Anda harus pensiun, atau Anda tidak lagi bekerja karena kondisi Anda tidak sehat, Anda mendapatkan santunan dana tunai dalam jumlah ratusan hingga miliaran rupiah yang ini berguna untuk menjalankan hidup kita menuju masa pensiun yang indah. Mari kita semakin mempelajari manfaat dari asuransi dengan benar. Dan mari kita sukses bersama-sama. Semua kembali lagi kepada niat Anda masing-masing. Silakan Anda klik kolom komentar di bawah ini jika Anda pernah menghadapi persoalan-persoalan yang seperti itu. Jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tanda lonceng agar Anda mendapatkan informasi dari vlog video saya selanjutnya. Terima kasih.